Konflik terkait Rempang Eco City yang sedang berlangsung telah mengganggu kehidupan mereka, gengs. Terutama para nelayan yang merasakan dampaknya. Dan selama konflik ini terjadi, mereka tuh kehilangan mata pencaharian, gengs. Penduduk Rempang itu ada bahkan sebelum Indonesia itu merdeka. Coba kita melihat pada sejarah. Pada abad ke-17, Pulau Rempang awalnya adalah tempat yang ditempati oleh para pelaut, suku Bugis yang berasal dari Sulawesi. Mereka datang ke pulau ini untuk melakukan perdagangan dan menjadikan sebagai tempat berlabuh kapal. Pulau ini menjadi pusat kegiatan perdagangan yang sibuk, gengs. Dengan kapal-kapal yang datang dan pergi membawa barang dagangan dari berbagai tempat. Nah, pada abad ke-19, Pulau Rempang mengalami perubahan yang sangat besar. Ketika Belanda menduduki pulau ini, Belanda mendirikan pangkalan militer di pulau ini untuk memantau Selat Malaka yang merupakan jalur penting dalam perdagangan maritim. Ini adalah awal dari masa kolonial Belanda, gengs, di Pulau Rempang yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Pada tahun 1942, Pulau Rempang juga diduduki oleh tentara Jepang. Selama Perang Dunia II, tentara Jepang menggunakan pulau ini sebagai lokasi strategis untuk mengawasi Selat Malaka dan mengendalikan aktivitas militer di wilayah sekitarnya. Ini adalah masa yang sulit bagi penduduk pulau yang harus hidup di bawah pemerintah militer Jepang. Namun, peristiwa yang paling menarik, gengs, terjadi setelah penaklukan Belanda atas Kerajaan Riau pada tahun 1784. Pulau Rempang mengalami sejumlah perubahan dan peristiwa penting. Bukti kunjungan awal Belanda ke Pulau Rempang tertulis dalam catatan sejarah, guys. Pulau Rempang memainkan peran yang penting, gengs, dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda oleh Kerajaan Melayu Riau pada tahun 1784. Pulau ini dihuni oleh penduduk asli seperti orang laut atau masyarakat laut dan orang darat atau masyarakat daratan. Setelah itu, pada tahun 1973, Pulau Rempang ditetapkan sebagai zona industri khusus yang membuatnya menjadi bagian dari kota Batam dan pusat pengembangan ekonomi di kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, Karimun. Namun, sejarah Pulau Rempang, gengs, tidak hanya tentang penaklukan dan perubahan politik. Tokoh-tokoh penting seperti Sultan Mahmud, Riyad Shah, dan Ungku Putri Raja Hamidah yang terlibat dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda pada tahun 1784. Meskipun ada informasi yang mencatat peran mereka, tidak ada catatan lebih lanjut tentang peran Raja Haji Fisabilillah dan tokoh-tokoh lain dari Pulau Rempang dalam perjuangan tersebut. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Pulau Rempang mengembangkan berbagai mata pencaharian yang penting. Mereka mengandalkan perikanan, pertanian, perdagangan, industri kecil, dan bahkan pariwisata. Namun, terkait proyek Rempang Eco City yang sedang berlangsung telah mengganggu kehidupan mereka, gengs. Terutama para nelayan yang merasakan dampaknya pada mata pencaharian mereka. Komunitas Melayu lokal bersama komunitas pribumi telah berjuang untuk melindungi hak-hak mereka dan mencari dukungan dari pemerintah. Ini adalah kisah yang menyedihkan, gengs, tentang perjalanan Pulau Rempang dari masa lalu yang penuh sejarah hingga masa kini yang penuh tantangan. Masyarakat Pulau Rempang di sana itu sangat mendukung gitu, apapun bentuk investasi gitu. Yang penting jangan sedikit pun menggeser kampung mereka gitu, yang sudah turun temurun mereka tinggal di sana gitu. Ya, semoga pemerintah bisa memahami ini semua ya dan memberikan hak-hak bagi kampung tua mereka gitu. Karena mereka tuh tinggal udah ratusan tahun di sana, harusnya sertifikat itu dikasih gitu kan. Gimana menurut kalian, gengs? Ya, mungkin ini aja untuk pembahasan tentang sejarah Pulau Rempang. Dan tes buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.